Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hai teman-teman, kita bertemu lagi dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yakni pengantar manajemen, pengantar bisnis, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Kalian yang telah lulus dalam mata kuliah tersebut sudah pasti dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Oleh karenanya, simak baik-baik semua materi yang saya berikan ya. Dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, kita akan membahas 5 aspek. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran, yang kedua aspek teknis dan operasional, yang ketiga adalah aspek manajemen, keempat aspek keuangan, dan yang kelima adalah aspek ekonomi. Aspek-aspek tersebut diharapkan mampu membantu kalian membuat minimal 1 proposal studi kelayakan bisnis yang dapat digunakan apabila kalian ingin membuka sebuah bisnis. Atau apabila kalian sudah memiliki bisnis, dapat dikembangkan bisnis itu sehingga menjadi yang lebih besar. Baiklah, kita langsung saja memulai materi pada pertemuan pertama kali ini. Selamat belajar! Apakah yang kalian harapkan dari sebuah bisnis atau pekerjaan? Apabila kalian sebagai karyawan atau sebagai pemilik sebuah usaha, pertanyaannya sama. Apakah pendapatan kalian cukup untuk hidup kalian ke depan? Mungkin sekarang ini kalian sudah bekerja dan punya penghasilan yang bisa untuk menghidupi diri sendiri. Namun, beberapa tahun lagi kalian akan berada pada fase kehidupan yang matang dan menuntut tanggung jawab yang lebih besar, baik bagi diri sendiri maupun orang-orang yang kita sayangi. Dan semuanya itu tentu saja membutuhkan biaya atau nominal uang yang tidak sedikit. Pendidikan anak, liburan bersama teman, angsuran rumah dan kendaraan, serta biaya kesehatan yang dapat menjamin kesejahteraan kita di hari tua. Nah, kira-kira seberapa banyak uang yang kalian butuhkan untuk hal tersebut? Bagaimana tetap bisa menikmati liburan walaupun sedang dalam posisi banyak tanggungan? Kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa posisi kebutuhan kita akan uang meningkat beriringan dengan fase kebutuhan kita tersebut. Dan ketika semua fase kehidupan kalian tadi menjadi nyata, apakah penghasilan dan tabungan yang kalian miliki itu sudah mencukupi? Nah, misalnya, kalau kalian khawatir akan bagaimana memasuki fase kehidupan tersebut, bagaimana supaya semua kebutuhan tercukupi dan tidak perlu hutang sana-sini? Jawabannya adalah investasi. Investasi artinya penanaman aset atau dana demi memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa mendatang. Bisa dikatakan tujuan investasi adalah untuk mendapatkan profit. Dalam bisnis terdapat 2 tujuan, yakni tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek tentu saja untuk mendapatkan profit, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk bertahan hidup atau survive. Dalam mewujudkan investasi yang dapat meraih tujuan bisnis tersebut, diperlukan adanya studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini diperlukan akibat adanya ketidakpastian, kendala, dan kegagalan yang disebabkan kondisi ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya, dan perilaku serta perubahan lingkungan masyarakat. Dalam bisnis, kita tidak selalu untung. Sebelum memulai bisnis, hendaknya kita lakukan dulu studi kelayakannya. Studi kelayakan bisnis terdiri dari kata studi, kelayakan, dan bisnis. Studi artinya mempelajari secara mendalam atau meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis dengan metode tertentu. Kelayakan bermakna penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dan bisnis artinya adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sehingga pengertian studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Pertanyaannya, kapankah studi kelayakan bisnis dilaksanakan? Yang pertama, studi kelayakan bisnis sangat penting dilaksanakan pada usaha yang baru, pada usaha yang akan kita buat.
Studi kelayakan ini menentukan apakah bisnis yang akan kita buat itu layak untuk kita realisasikan atau tidak. Yang kedua, pada pengembangan usaha yang telah ada. Bagi setiap pebisnis, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengembangkan bisnis yang sudah ada menjadi lebih besar. Pebisnis harus memiliki sifat yang tidak mudah berpuas diri dengan pencapaian yang ada. Disinilah studi kelayakan bisnis penting dilakukan agar manajemen dapat memutuskan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar bisnis menjadi lebih berkembang. Studi kelayakan bisnis ini sangat penting dilakukan karena bisnis sendiri bukan merupakan pekerjaan yang dapat kita atasi sendiri, melainkan melibatkan banyak tim dari berbagai keahlian. Studi kelayakan bisnis ini sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya bagi pihak investor, pihak kreditor, pihak manajemen perusahaan, dan pihak pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, pihak investor. Pihak investor adalah pihak yang berani atau mau menyetorkan uangnya ke bisnis kita setelah melihat kinerja performance bisnis kita dan berharap akan mendapatkan return atau pengembalian yang baik setiap tahunnya dari dividen dan bersedia kehilangan uangnya apabila dana yang ia investasikan di bisnis kita tidak menghasilkan keuntungan atau dikatakan rugi. Yang kedua, kreditor. Kreditor adalah pihak yang berani atau mau meminjamkan uangnya ke bisnis kita setelah melihat kinerja performance bisnis kita dan berharap pihak manajemen perusahaan bisa mengembalikan utangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Tidak peduli apakah manajemen dalam keadaan untung atau rugi. Pada neraca, pihak investor berada pada posisi ekuitas, sedangkan pihak kreditor berada pada posisi utang. Yang ketiga, bagi manajemen perusahaan, studi kelayakan bisnis digunakan untuk mengetahui besaran dana yang akan dibutuhkan. Selain itu, juga digunakan sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan selama ini. Juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau pengelolaan proyek di masa depan. Yang keempat, bagi pemerintah, studi kelayakan bisnis dapat digunakan untuk kepentingan legalitas atau izin sebuah proyek. Sedangkan bagi masyarakat, studi kelayakan bisnis digunakan untuk meninjau apakah bisnis kita ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka diperlukan beberapa pertimbangan tertentu di dalam memulai sebuah bisnis, di mana dasar dari pertimbangan tersebut dapat diperoleh melalui suatu studi terhadap berbagai aspek mengenai kelayakan suatu bisnis yang akan dijalankan. Sehingga hasil dari studi tersebut digunakan untuk memutuskan apakah sebaiknya proyek atau bisnis ini layak dikerjakan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam studi kelayakan akan melibatkan banyak tim dari berbagai ahli yang sesuai dengan bidang atau aspek masing-masing. Seperti ekonom, hukum, psikolog, akuntan, perekayasa teknologi, dan lain sebagainya. Dalam studi kelayakan biasanya digolongkan menjadi dua bagian yang berdasarkan pada orientasi yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Yang pertama berdasarkan orientasi laba, yakni studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara ekonomis, dan orientasi yang tidak pada laba. Yang dimaksud adalah studi yang menitik beratkan suatu proyek tersebut bisa dijalankan dan dilaksanakan tanpa memikirkan nilai atau keuntungan ekonomis. Beberapa aspek yang harus diteliti dalam studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan dilaksanakan, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku, seperti izin lokasi, akta pendirian perusahaan dari notaris setempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, surat izin tempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan SIUP setempat. Selain aspek hukum, aspek lainnya adalah aspek sosial ekonomi dan budaya. Aspek sosial ekonomi dan budaya menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar karena adanya usaha kita tersebut. Seperti dari sisi budaya, apakah dampak keberadaan bisnis kita terhadap kehidupan masyarakat, kebiasaan adat istiadat, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi ekonomi,
seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, apakah proyek dapat mengubah menjadi lebih baik atau justru membuat pendapatan per kapita penduduk menjadi lebih buruk. Apabila kita tarik kesimpulan bahwa studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek yang digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan atau dibatalkan. Oke teman-teman, itu tadi adalah materi pada pertemuan pertama kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat, menambah pengetahuan teman-teman tentang studi kelayakan bisnis, dan juga dapat diterima dan mudah dipahami walaupun kita belajar secara e-learning. Kita akan bertemu kembali dalam materi selanjutnya. Oleh karenanya, tetap jaga kebersihan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Oke, stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.